Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Naili Hamhich TV. In this video, I'll share to you all it's about basic grammar, especially the use of do and does in the simple present tense. Okay, follow this video. Teman-teman, sebelum kita bahas lanjut, teman-teman masih ingat ya diskusi kita tentang simple present tense S and ES. Nah, sekarang kita masih bahas simple present tense, tapi kali ini tentang penggunaan do and does dalam present tense. Jadi gini teman-teman, sebelumnya kita harus paham dulu bahwa penggunaan do dan does itu fungsinya ada 3. Yang pertama, do and does sebagai ordinary verb, maksudnya do and does memang digunakan sebagai kata kerja action verb. Contohnya melakukan, mengerjakan, melaksanakan. I do my homework. Saya mengerjakan PR saya. Yang kedua, ialah do dan does sebagai auxiliary verb. Maksudnya digunakan sebagai kata bantu dalam negatif dan interrogatif yang bermakna apakah. Contohnya, does he handsome? Ketiga, do digunakan sebagai stressing verb, penekan kata kerja. I do love you. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau mengungkapkan cinta kepada seseorang, kalau mengucapkannya dengan I do love you, itu bermakna aku benar-benar cinta sama kamu. Nah, jadi gini teman-teman ya. Do dan does ini meskipun fungsinya sama, tapi beda cara penggunaannya. Kalau do merupakan bare infinitive, sedangkan does adalah additional infinitive, yakni do dengan akhiran s. Nah, ada konsep nih yang sangat penting banget dari do dan does ini teman-teman, yaitu dari sisi subjek. Pertama, kalau do itu digunakan atau diikuti oleh subjeknya yang jamak. Ingat nih ya, bahasan sebelumnya I, you, they, we. Itu nggak suka s, mereka takut sakit. Maka I, you, they, we itu menggunakan do. I do, you do, they do, we do. Kalau he, she, it pakai s atau is, sebab mereka seneng banget sama s. He does. Atau kalimat tanyanya gini, does he okay? Apakah dia baik-baik saja? Atau kalimat negatifnya, she doesn't come. Dia tidak datang. Nah, terus gimana nih kalau kita mau nanya tentang segala sesuatu yang ada 5W plus 1H-nya? What, where, why, who, when, and how. Misalnya kalimatnya begini. Di mana dia tinggal? Where does he live? Atau where does she live? Itu yang dia laki-laki dan dia perempuan. Sekarang kalau kita ganti, kalau subjeknya adalah kamu, you, berarti pakainya do. Where do you school? Di mana kamu sekolah? Gitu ya teman-teman. Coba deh kalian latihan buat pertanyaan dengan 5W plus 1H yang subjeknya kalian ganti-ganti. Jadi di pembahasan do and does ini teman-teman, pada intinya perlu diingat bahwa I, you, they, we itu nggak suka s. Jadi dia langsung do. Tapi kalau he, she, it itu demen banget sama s, sehingga mendapat additional, mendapat tambahan s di belakangnya. Terus kalau kalimatnya sebuah pertanyaan pendek yes atau no, itu hanya perlu do atau does sebelum subjek. Do they like eating? Apakah iya mereka suka makan? Jawabnya kan ada 2, yes I do atau no I don't.
Tapi kalau teman-teman kalimatnya ada 5W plus 1H, kita letakin dulu 5W plus 1H itu adanya di posisi depan sebelum do atau does. Misalkan begini yang tadi ya, where does she live? Di mana dia tinggal? Tuh ya, does-nya posisinya ada di belakang setelah where dan lain sebagainya. Oke teman-teman, cukup dulu. Pasti kalian bisa ngikutin, pasti kalian paham, pasti kalian bisa contohin, dan pasti kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam grammar. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.